Silakan duduk Bapak Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Terima kasih buat rekan-rekan kita yang sudah melayani kita masuk ke dalam hari Tuhan melalui pujian penyembahan. Saudara diberkati oleh pelayanan mereka? Puji Tuhan ya. Baik, saya perkenalkan, nama saya John Lim. Saya udah nggak hitung lagi sih berapa kali saya melayani di tempat ini. Tapi setiap saya melayani di tempat ini ada satu sukacita, terutama hadiratnya yang saya rasakan. Saudara tahu nggak lagu tadi, Saat Ku Tak Melihat Jalanmu? Itu lagu yang selalu saya nyanyikan kalau saya lagi nggak lihat apa-apa. Serius, saya nyanyi di rumah saya tuh dulu waktu di Sunter itu ada kebun pisang sebelahnya. Istri saya pun nggak tahu saya nyanyi di situ sendirian sambil nangis. Atau di kamar mandi, nggak ada yang tahu lagu ini. Makanya tadi waktu lagu ini dibawakan, langsung tuh flashback berapa puluh tahun yang lalu di saat semuanya gelap. Saya bilang, Tuhan, lagu ini membawa saya, mengingatkan saya, powerful banget. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, hari ini saya ingin membawakan satu tema firman Tuhan, tapi bukan itu yang penting. Yang penting itu adalah mengubahkan kita. Ya, mengubahkan kita menjadi manusia baru yang tentunya luar biasa dipakai Tuhan ya. Amin. Saudara mau? Puji Tuhan. Mari kita sama-sama buka kebenaran firman-Nya di dalam Yohanes pasal 19, saudaraku. Ayat 25, 26 dan 27. Saya baca ayat 25, nanti boleh ya saudara ayat 26, ayat 27 kita baca sama-sama. Yohanes 19 ayat 25, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya Yesus siapa namanya? Maria. Dan saudara ibunya, ya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Silakan saudara ayat 26. Sama-sama ayat 27. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu, dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Pertanyaan pertama, siapa yang dimaksud? Ada yang tahu? Murid yang dikasihinya? Yohanes, yang menuliskan Injil Yohanes. Ya. Dan tema kita pada saat sore hari ini adalah keteguhan iman Rasul Yohanes. Saudara, kita akan belajar banyak tentang pribadi, sosok pribadi ini yang bernama Rasul Yohanes. Dia adalah murid Yesus, nanti kita lihat bagaimana dia dipakai Tuhan luar biasa. Dan ada beberapa hal yang mungkin saudara tidak temukan dalam Injil yang lain. Ya, yang ada hanya di Injil Yohanes. Bukan berarti dengan istilah murid yang dikasihinya, oh kalau gitu Tuhan Yesus nggak mengasihi murid-murid yang lain. Enggak, bukan itu maksudnya. Tapi itu adalah sebuah, apa ya orang bilangnya, sebutan. Ya, sebutan. Jadi murid yang bernama Yohanes disebut sebagai murid yang dikasihi. Jadi kalau saudara baca di Injil Yohanes, murid yang dikasihi itu adalah pribadi dia. Amin. Arti dari nama Yohanes sendiri adalah Allah telah bermurah hati. Itu artinya. Ada satu lagi sebenarnya gelar yang Yesus sendiri berikan kepada Yohanes. Ada yang tahu? Kalau Simon, tahu ya Simon Petrus ya. Simon, Tuhan Yesus kasih gelar, tahu nggak apa? Petra, batu karang. Ya. Simon itu dikasih gelar Petrus, batu karang yang teguh, tahan gempuran ombak semua, ya kan? Batu karang itu tetap kokoh, betul? Yohanes siapa? Ada yang tahu gelarnya? Nanti saudara cari ya di Alkitab. Kalau pakai aplikasi Alkitab itu bisa diklik. Nama gelarnya itu Boanerges, anak-anak guru. Kalau bahasa kita sekarang putra petir, keren kan tuh. Yakobus dan Yohanes itu dikasih nama Yesus, engkau adalah putra petir, wih keren. Anak-anak guru, Boanerges. Ya, kenapa Tuhan Yesus kasih gelar seperti itu? Karena ada beberapa hal yang dilihat dari pribadi dia yang luar biasa. Nah, kita mau belajar pada saat sore hari ini tentang Yohanes, Rasul Yohanes. Ya, dan tidak kebetulan nama saya Yohanes juga, tapi dalam bahasa Inggris ya, John Lim itu marga, John Lim. Yohanes is John, John is Yohanes, puji Tuhan. Next, kita lihat. Saudara di dalam Yohanes 2 ayat 11, ini yang tidak ditemukan di Injil lain.
mujizat pertama, the first miracle yang Tuhan Yesus lakukan itu terjadi di mana? Di Kana. Pasti anak sekolah minggu juga udah tahu ya. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, cerita tentang perkawinan di Kana ini adalah bukan cerita baru tentunya buat kita. Bahkan sering juga dibawakan dalam kisah-kisah sekolah minggu tentunya yang sangat menarik. Di mana pada saat itu ada satu pesta pernikahan dan mereka kehabisan anggur. Ya kan? Lalu pelayan-pelayannya bilang, dicari ibunya Maria, kita kehabisan anggur. Boleh gak minta tolong Tuhan Yesus lakukan sesuatu? Maria datang kepada Yesus, ngomong apa adanya. Mereka kehabisan air anggur. Yesus bilang, ini belum waktunya. Betul? Gitu ceritanya. Ya, ini belum momen in time-nya. Waktuku belum tiba katanya. Yang kita pelajari di sini saudara, bukan soal air jadi anggur. Kan kebanyakan orang taunya air jadi anggur. Betul. Bahkan anggur yang boleh dikatakan the first class. Anggur yang terbaik. Anggur yang premium. Sampai orang di pesta bilang, biasanya orang kasih anggur yang bagus dulu, ya kan? Nanti kalau udah mabok, udah teler, kasih yang jelek, kan nggak tahu juga, kan gitu. Tapi ini enggak, dia kasih sampai akhir pesta adalah anggur yang terbaik. Padahal anggurnya udah habis tadi. Ya kan? Gitu ceritanya. Saudara, yang kita pelajari, Yesus berkata, waktuku belum tiba. Saya berharap ketika kita dengar tentang waktunya Tuhan, saudara tahu gak istilah waktunya Tuhan seringkali kita disebut apa? Waktunya Tuhan itu apa? Kairos ya. Kalau waktunya kita apa? Kronos. Kronos itu waktunya kita, waktu saudara saya. 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 bulan 30 hari, itu kronos waktunya kita. Jadi yang saya pelajari di sini, ini bicara bukan soal waktu, tapi tentang bagaimana kronosnya manusia ketemu dengan kairosnya Tuhan. Ini yang mengubah hidup kita saudara. Saya agak lama di sini supaya mujizat pertama hanya ada di Yohanes pasal 2. Saudara cari Injil yang lain, gak ada referensinya. Betul gak? Perkawinan karena cuma di sini. Tapi apa yang kita pelajari saudaraku di sini akan mengubah mindset kita, mengubah hidup kita menjadi orang yang luar biasa dan mengerti tentang Tuhan. Pertama, tentu saudara tahu air jadi anggur aja udah mustahil. Itu udah mustahil. Fermentasi dari anggur jadi wine butuh berapa lama? Ada yang tahu nggak? Anggur jadi wine, nggak usah kita bahas air jadi anggur deh, nggak masuk akal. Tapi anggur jadi wine itu berapa lama? Ada yang tahu nggak? Sehari bisa? No. Saudara yang pernah jalan ke luar negeri itu lihat itu bagaimana prosesnya. Makin lama makin bagus. Makin lama makin bagus. Saya waktu itu ada teman saya balik dari luar negeri, saya dikasih red wine. Saya lihat dibuat sejak 1924, malah saya nggak minum, sayang. Saya pajang aja. Dikasih. Untuk membutuhkan fermentasi, air jadi anggur butuh waktu cukup lama. Tapi yang Yesus lakukan bukan anggur jadi wine, tapi air jadi anggur. Hebat gak? Hebat gak? Bilang sama teman kiri kanannya, gua gak nyangka Tuhan Yesus kita sehebat itu. Bilang gitu. Ya, gua gak nyangka dia bisa sehebat itu. Ya, karena anggur jadi wine aja butuh waktu. Tapi air jadi anggur itu lebih luar biasa. Kairosnya manusia ketemu, kronosnya manusia ketemu dengan kairosnya Tuhan. Buat Tuhan Yesus bilang gini, ambil tempayan, isi air, cedok airnya, kasih sama yang punya pesta. Suruh icipin. Butuh waktu berapa lama? Gak sampai bertahun, gak sampai berhari. Ketika kairosnya Tuhan tiba, itu akan masuk menerobos waktunya manusia.
Saya cerita ini merinding saudara. Kenapa? Ketika kita mengalami persoalan, masalah, mungkin kita pikir Tuhan bisa gak ya? Ini waktunya kapan ya? Apalagi kalau berdoanya kayak gini, berapa lama lagi ya Tuhan? Kan gitu kan? Iya kan? Daud bilang berapa lama lagi ya Tuhan? Nah, manusia juga gitu kalau doa, berapa lama Tuhan? Berapa lama kau izinkan ini terjadi? Saudara tahu, kalau kairosnya Tuhan sudah bertindak, itu akan masuk menerobos waktunya manusia. Enggak perlu waktu lama untuk jangankan anggur jadi wine, air jadi anggur. Jadi. Dahsyat? Amin. Kasih kemuliaan dulu dong buat Tuhan. Saudara, saya kasih beberapa contoh. Dan nanti bagaimana prakteknya. Ini sebenarnya bukan hanya terjadi di perjanjian baru. Bagaimana kronosnya manusia, waktunya ketemu dengan kairosnya Tuhan. Kalau saudara baca di 1 Raja-Raja, bagaimana Yosua berperang melawan 5 raja orang Amori. Dan pada saat itu, Yosua berdoa atau berkata kepada Tuhan. Dia berperang melawan bangsa Amori, 5 raja dia lawan. Apa yang terjadi? Dia bilang begini, matahari berhenti di atas Gibeon dan engkau bulan berhenti di atas lembah Ayalon. Freeze, kaku semua. Itu kairosnya Tuhan, dia bisa bikin waktu itu berhenti. Karena doa seorang Yosua. Hebat gak? Waktunya Tuhan, kalau Tuhan sudah bertindak dengan waktunya, saudara jangan main-main. Makanya saudara, ada orang yang ketika dikatakan dokter, wah sakitnya parah. Ini butuh 3 bulan lagi mungkin bisa recovery atau sembuh. Malamnya ada KKR, dibawalah dia orang ini kan. Begitu dibawa ke depan, dalam nama Yesus sembuh. Gak sampai 3 bulan. Saat itu juga sembuh. Pernah tahu gitu? Itu kairosnya Tuhan tembus. Gak perlu waktu lama untuk merubah air jadi anggur. Gak perlu waktu lama kalau Tuhan mau untuk menyembuhkan kita. Gak perlu waktu lama untuk menyelesaikan masalah saudara dan saya. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Gak perlu waktu lama. Tapi kita harus tahu. Tembus. Ada lagi di perjanjian lama. Jadi maka saya bilang, ini bukan soal cerita di hari ini perjanjian baru dan sampai sekarang. Perjanjian lama, wakros dan kairos itu udah ada. Saudara tahu Raja Hizkia pernah sakit kan? Dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, ya dia inilah ya sama nyanyi Tuhan. Tolong perpanjang umur saya. Dan dia diperpanjang umurnya berapa tahun? 15 tahun lagi. Yang dahsyat adalah Nabi Yesaya ketemu dengan itu jam bayang-bayang buatan Ahaz. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Begitu Hizkia berdoa, Tuhan sembuhkan. Dan Tuhan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Tetapi Yesaya melihat, itu jam bayang-bayang. Jadi kalau mataharinya itu pasti jalannya harus ke sini kan. Tapi yang terjadi apa? Saudara baca di kisah 1 Raja-Raja, bayang-bayang itu mundur 10 tapak. Artinya mataharinya mundur saudara. Dari barat mundur ke timur sedikit. Itu apa namanya? Kairosnya Tuhan. Bergerak. Waktunya dibikin mundur. Tuhan mana yang bisa bikin waktu mundur? Tuhan mana yang bisa kasih waktu itu berhenti? Cuma Tuhan yang punya waktu. Amin. Jadi saudara masih ragu juga? No. Seringkali kita, Tuhan kapan, berapa lama lagi? Ubah doanya. Ya, melalui kondisi yang kita baca di dalam Yohanes 2, kisah perkawinan di Kana, di situ kita tahu. Kalau waktunya Tuhan, itu bisa menembus waktunya manusia. Ya, mindset kita harus berubah. Jadi kalau saudara berdoa, Tuhan masih lama gak ya? Jangan. Saudara harus yakin bahwa saudara menerima. Coba buka di dalam Ibrani pasal 4, ini gak ada di sini soalnya. Ibrani pasal 4, itu ayat yang ini dia. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Kenapa bisa begitu? Saya percaya kronosnya manusia bisa ketemu dengan kairosnya Tuhan. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16 saya bacakan. Sebab itu
marilah kita dengan penuh apa? Keberanian. Apa maksud keberanian? Keyakinan, keteguhan iman. Menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat apa? Pertolongan. Kapan? Pada waktunya. Saudara baca perikopnya, Yesus sebagai imam besar. Banyak orang ketika dia menghampiri tahta kasih karunia, ketika dia berdoa, dia pakai waktu. Padahal firman katakan, anytime, kapanpun dengan penuh keberanian. Kita bisa masuk ke dalam kairosnya Tuhan. Kalau tadi kan saya cerita, kairosnya Tuhan bisa masuk ke dalam kronosnya manusia. Betul? Air jadi anggur, yang sakit langsung sembuh, kan gitu kan? Tapi bagaimana kita, kronosnya kita masuk ke dalam kairosnya Tuhan, bisa nggak? Bisa. Saudara bisa masuk ke dalam waktunya Tuhan dengan cara kita berdoa. Yang percaya bilang amin. Kita berdoa. Kapan Pak berdoanya? Saat teduh ya? Bukan cuma saat teduh. Kapanpun. Karena Tuhan berkata, dia tidak pernah tertidur. Tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap penjaga Israel. Allah kita gak pernah tidur. Makanya ada istilah, percayalah Tuhan gak tidur. Ya kan? Memang iya ada di Alkitab. Kok bisa Pak? Kita masuk ke dalam kairosnya Tuhan. Ini kita bicara waktu. Saya bilang, saya agak lama sih supaya mindset kita berubah. Yesus sebagai imam besar. Saudara, ketika dia di atas kayu salib, kalau zaman perjanjian lama, untuk masuk ke dalam tahta kasih karunia atau tahtanya Tuhan, itu harus lewat perwakilan imam. Ya kan? Ada domba yang disembelih, harus ada korban. Itu pun diwakili imam besar yang masuk. Tapi hari ini kita baca, marilah kita dengan penuh keberanian, kita bisa masuk ke dalam tahta kasih karunia kapanpun. Kok bisa Pak? Ya, karena pada saat Yesus disalib, dia tarik nafas terakhir dan dia katakan, sudah selesai. Finishing well. Sempurna. Pekerjaannya selesai. Terus, maka bait Allah, tirai bait Allah, terbelah jadi dua. Pertanyaan saya, terbelah duanya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Pernah baca kan? Tirai bait Allah terbelah dua. Begitu Yesus bilang sudah selesai. Zat terbelah. Pertanyaannya terbelah dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Pernah baca enggak? Terbelah dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Baca deh. Artinya yang belah itu tangan Tuhan sendiri. Saat dibelah sama Tuhan. Kita punya akses tembus masuk ke dalam kairosnya Tuhan. Saudara dapat password loh, ya kan? Dapat PIN khusus masuk ke dalam waktunya Tuhan. Jadi kalau kita berdoa saudara, itu artinya kita sedang masuk ke dalam waktunya Tuhan. Waktu yang kekal, nggak kita hitung 1 hari 24 jam enggak. Makanya ketika kita berdoa dengan iman, itu kita ketemu waktunya kita dengan waktunya Tuhan. Dan kalau Tuhan mau lakukan sesuatu, dia bisa lakukan. Yang percaya bilang amin. Itu yang kita pelajari dari Rasul Yohanes yang pertama. Bicara waktunya Tuhan. Amin. Amin. Jadi saudara gak usah ragu lagi ya. Kita diberikan hak istimewa untuk kita bisa berdoa masuk ke dalam waktunya Tuhan. Dan kalau Tuhan berkenan, saat itu terjadi sesuatu dalam hidup kita. Apa masalah saudara? Saat ku tak melihat jalanmu, apa masalah? Sakit. Buat Tuhan gampang kok. Masalah rumah tangga, buat Tuhan itu sebentar. Masalah ekonomi, karir, bisnis, itu sebentar. Tapi saudara harus ketemu dulu dengan waktunya saudara, dengan waktunya Tuhan. Ya, siapa yang diberkati? Oke, mindset kita berubah. Kita belajar dari keteguhan iman Rasul Yohanes bahwa berbicara perkawinan di Kana itu juga bukan masalah air jadi anggur. Tapi Yesus mengajarkan waktunya Tuhan ada dalam kehidupan kita. Oke, yang kedua kita lihat. Mencatat Lazarus dibangkitkan dari kematian. Ini cuma ada di Yohanes 11.
Saudara cari Injil lain gak ada. Yohanes 11 mencatat, apa yang kita pelajari saudaraku? Pada saat Lazarus sakit, mereka udah bilang sama Yesus, Lazarus sakit, cepat ke sana. Kami percaya kalau kau ke sana, dia akan sembuh. Apa yang Yesus lakukan? Langsung ke sana atau enggak? Enggak. Berapa hari dia tunda? Hah? Seminggu kelamaan? Enggak sampai seminggu. Dia tunda 2 hari. Yesus sengaja berlambat-lambat. Dan pada waktu dia sampai, semua juga bilang, udah meninggal. Dia udah dikubur 4 hari. Saudara tahu orang yang sudah masuk pemakaman 4 hari, itu sudah terjadi penguraian. Iya kan? Udah terjadi penguraian di tubuhnya. Artinya tuh organ-organ dia tuh sudah mulai masuk proses pembusukan. Tapi apa yang Yesus katakan? Engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nggak masalah. Nggak ada buat Tuhan waktu terlambat. Tidak ada kata terlambat. Saudara, ayo kita ke kubur, dia bilang. Begitu sampai di depan kubur, geser batunya. Langsung Yesus cuma berkata, Lazarus come out. Keluar. Pertanyaan saya, kalau saudara ada pada saat itu di sana, ya kan? Itu ada 3 reaksi yang terjadi. Pertama, orang kagum. Luar biasa, mujizat terjadi. Reaksi pertama. Reaksi kedua, bengong. Unbelievable. Reaksi ketiga, kabur, lihat pocong keluar. Pertanyaan saya, saudara reaksi pertama, kedua atau ketiga? Jujur. Ketiga ya. Kaget gitu kan. Orang mati bangkit kabur tuh. Kaget kan? Masih terikat kain kafan. Gak ada kata terlambat buat Tuhan. Jadi saudara, kalau hari ini kita merasakan, kok doaku belum dijawab-jawab ya. Gak keren nih Tuhan. Ini akan lebih keren kalau terjadinya 2 hari yang lalu. Ini udah telat. Pernah kita berpikir gitu? Udah telat Tuhan. Ingat, Lazarus sudah mati. Tapi Tuhan bilang, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi, bilang sama teman sebelah saudara, makin telat, makin dahsyat mujizatnya. Bilang gitu. Iya saudara, jadi kita jangan berpikir gini loh. Wah telat ya Tuhan ya. Berarti kalau telat nggak jadi apa-apa dong. Bukan. Buat Tuhan nggak ada masalah saudara. Tidak ada kata terlambat. Ya. Jadi buat Tuhan nggak masalah. Jadi kalau hari ini kita belajar dari Yohanes pasal 11. Saudara nggak perlu khawatir lagi. Katakan, tidak ada kata terlambat buat Tuhan. Amin. Amin. Ya, jadi hari ini kalau saudara ada masalah, saudara rasanya kok lama? Enggak. Buat Tuhan gak ada masalah kok. Ini bukan masalah telat atau enggak. Buat Tuhan itu masalah kecil, semudah membalikkan telapak tangan. Saya tahun 2006, saya pernah diizinkan Tuhan sakit. Kalau saudara mau baca kisah, dengar, nonton panjangnya itu ada di YouTube. Kalau tidak salah itu tentang mujizat itu nyata. Cari aja John Lim. Tahun 2006 saya diizinkan Tuhan kena satu penyakit namanya Guillain-Barré syndrome. Aneh ya, singkatannya GBS. Jelek saudara, kalau GBU bagus, God bless you. Kalau GBS enggak, Guillain-Barré syndrome. Yang diserang adalah susunan saraf tepi, di mana pada waktu yang singkat saya lumpuh dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Yang lumpuh bukan hanya anggota badannya, tapi seluruh badan saya lumpuh dan organ tubuh di dalam ikut lumpuh. Karena saraf, kontraksi ususnya udah gak ada, lambungnya udah stop, saya udah gak bisa makan apa-apa, apa yang saya makan keluar. Paru-paru saya udah kena, tarik napas sudah berat. Pas dibawa ke dokter udah 1 minggu, dokter bilang sama istri saya, kenapa baru dibawa sekarang Bu? Ya kita juga gak tahu, saya pikir demam biasa awalnya. Nah singkat cerita,
Saya udah di rumah sakit hari kelima, makin berat ya. Dokter pun udah melakukan diagnosa, ada 3 opsi ditawarkan, mau cek dengan TST, transplantasi sumsum tulang, MRI atau EMG, elektromiografi. Istri saya tanya, resiko terkecil apa dok? EMG aja. Alatnya nggak ada, bawa ke rumah sakit lain. Di listrik. EMG itu pakai kayak sentakan listrik dan tubuh saya tidak bergerak. Yang wajar kalau di listrik kaget, ini nggak bergerak, mati sarafnya. Diagnosa keluar sore itu, saya kena Guillain-Barré syndrome. Lalu saya lupa hari keberapa, itu ada teman saya datang, dia berkata gini, lebih tepatnya almarhum Tante Stella, ya, salah satu direksi dari toko buku Immanuel, dia bilang gini, John, Tuhan mau bicara sama kamu. Itu saya kayak ditempeleng saudara. John, Tuhan mau bicara sama kamu. Ya, saya didoakan, lalu beliau pergi. Tuhan, ya udah kalau mau ngomong-ngomong aja lah, saya bilang. Dan didoakan, saya pikir ada terjadi kesembuhan saat itu, enggak, makin berat. Makin malam saya antara sadar enggak, kenal orang lupa. Lampu saya lihat terang, entar lagi gelap. Dan akhirnya hilang, gelap, saya hilang kesadaran. Tapi di tengah kehilangan kesadaran, saya merasa hopeless lah, gak ada harapan. Ya tubuh saya udah gak bisa apa-apa. Itu mungkin apa ya, dikit lagi selesai kali. Karena tarik nafas udah berat. Cuma sebelum saya kehilangan kesadaran jam 5 sore, saya pulang ke rumah, tolong bawakan Alkitab. Biasanya kalau orang itu ingat Tuhan langsung ya. Ambil Alkitab. Bawalah Alkitab. Lalu saya bilang, tolong bacakan. Yang mana? Yang mana aja saya bilang. Pas dibuka Injil Markus, Yesus berkata, bangun, bangkit dan berjalanlah. Orang lumpuh. Udah saya pegang itu. Makin sore hilang kesadaran. Besok pagi dokter datang, periksa. Saya sadar, bangun. Apa kabar Pak John? Gue gak bisa ngomong. Cuma saya merasa kok tangan saya bisa bergerak ya. Tadinya lumpuh. Dokter cuma bilang, wah agresif. Agresif, masuk kesembuhannya lumayan. Dokternya pergi. Tinggal saya sama istri, saya tanya, tadi malam siapa yang datang? Doakan saya. Nggak ada. Kamu di ruang isolasi. Nggak semua orang boleh masuk. Yang masuk pun harus pakai baju itu, baju steril. Ngotot debat kusir kan, ada, nggak ada, ada, nggak ada. Ada, saya bilang. Saya dengar suara orang berdoa, saya nggak lihat siapa, tapi saya dengar seorang berdoa. Istri saya tanya, doanya apa? John, bangkit, bangun dan berjalanlah. Persis seperti ayat yang kemarin dibacakan. Dan pagi itu tangan saya bergerak. Akhirnya saya tahu itulah suara yang memanggil Lazarus keluar dari kubur. Lazarus keluar. Saya diizinkan Tuhan dengar. Saya susah nirukan gimana, modulasi jenis suaranya berat saudara. Wibawa banget. Cuma intonasi saya bisa tiru. John, bangkit, bangun dan berjalanlah. Proses kesembuhan total 6 bulan dan ternyata di rumah sakit yang sama dokternya bilang ada yang kena juga co-pilot. Berapa lama Im? Udah berapa tahun gak sembuh? 2 tahun gak sembuh-sembuh dengan jenis penyakit yang sama. Saya bilang dalam hati, berarti itu suara Tuhan. Kairosnya Tuhan tembus masuk ke dalam waktunya saya. Sekalipun saya lagi tidur, kasih kemuliaan buat Tuhan. Ya, nggak ada kata terlambat. Saya juga waktu itu berpikir, selesai ini. Saya tanya istri saya, kalau saya dipanggil, kamu siap? Kalau laki-laki gitu saudara, kalau dia meninggal, yang dia ingat yang ditinggalin. Siap nggak saya bilang. Oh istri saya tegar waktu itu kan.
Tapi setelah saya sembuh baru dia bilang, dia juga mikir kalau saya nggak ada. Tapi ini, tidak ada kata terlambat buat Tuhan. Amin. Yang ketiga kita lihat. Apa yang dipelajari? Salah satu orang pertama yang mengikuti Yesus. Memang di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 2 dikatakan, inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, bahasa aslinya itu bukan pertama personal ya. Kloter pertama, gelombang pertama yang dipanggil itu 4. Simon yang disebut Petrus, Andreas dan Yohanes Zebedius dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes. Jadi Yakobus dengan Yohanes ini anak Zebedius, mereka bersaudara. Petrus dengan Andreas itu bersaudara. Pada saat mereka dipanggil, saudara tahu nggak? Ini bukan pengangguran loh. Mereka itu kalau di Alkitab kan bicaranya mereka nelayan, ya kan? Wah nelayan. Saudara tahu Danau Galilea atau disebut Danau Genesaret itu bukan tempat yang baru buat mereka. Kalau bahasa kerennya sekarang mereka ini punya bisnis pelelangan ikan, gitu kerennya. Mereka bekerja. Tapi pada Yesus bilang, engkau akan kujadikan penjala manusia, tinggalkan ikut aku. Terus mereka nego enggak? Mereka argumen dulu enggak? Bantah-bantahan? Enggak. Tinggalin. Ini berbicara ketaatan. Taat, penyerahan total, percaya bahwa Tuhan memelihara hidup mereka. Amin saudara? Itu yang Yohanes lakukan. Dia tinggalkan. Makanya pada saat Yesus, mereka sempat kembali ke profesi mereka. Semalam-malaman mereka menangkap ikan terus gak dapat. Terus mereka lihat, ada Tuhan Yesus, berangkat lagi. Tebarkan jalamu sebelah kanan. Taat. Ketaatan itu penting saudara. Taat itu mau dibaca dari depan ke belakang, dari belakang ke depan sama. T-A-A-T. Artinya taat itu mau di depan mau di belakang harus sama. Jangan di depan doang taat, di belakang enggak. Yang percaya bilang amin. Ya, taat itu harus seperti itu. Saudara ketika kita taat kepada Tuhan, Tuhan melihat komitmen kita. Ya, ketika kita taat sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Nah ini yang kita pelajari. Bagaimana Yohanes pada saat itu dia taat. Iya Tuhan. Kelompok pertama. Siapa yang mau taat sore hari ini? Kasih kemuliaan buat Tuhan. Amin. Right. Terus kita lihat apa yang berikutnya. Next. Ini satu-satunya murid pada saat perjamuan terakhir duduk di sebelah kanan Yesus senderan. Nah yang nyender sebelah kanan Yesus itu si Yohanes. Ya, seorang di antara murid Yesus yaitu murid yang dikasihi, itu gelarnya dia. Murid yang dikasihi bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Makanya lukisan perjamuan terakhir yang nempel begini itu ya di bahu itu Yohanes. Saudara pikir apa? Pantesan murid paling muda, pasti manja, ya kan? Nempel. Pasti cemen orangnya ya, cepat menyerah. Nggak kuat dengan tantangan. Ntar saudara lihat siapa Yohanes. Tapi yang mau diajarkan adalah keintiman dengan Tuhan. Begitu dekat kehidupannya dengan Tuhan. Saudara, nanti ada satu ayat di mana Yohanes mencatat dalam Injilnya terakhir. Ada sesuatu yang luar biasa akibat hubungan dia yang terlalu dekat, yang dekat dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Siapa yang mau intim dengan Tuhan? Saudara kalau dekat sama Tuhan saudara, banyak hal yang kita rasakan. Bahkan hal-hal yang mungkin kita gak nyangka. Ya, keintiman dengan Tuhan itu penting. Hubungan kita dengan Tuhan itu penting. Nanti saya akan bawakan tentang gimana sih hubungan kita dengan Tuhan? Terakhir nanti. Ya. Tapi ini kita lihat poin-poin pentingnya. Next kita lihat, apa lagi? Kan tadi kita bilang manja banget sih Yohanes itu ya. Nempel deket Yesus kayak gitu. Pasti orangnya cemen tuh bukan cengeng, cepat menyerah. Gak struggle. Ntar dulu.
dan merupakan satu-satunya murid yang hadir pada saat penyaliban Yesus. Di ayat tadi yang kita baca Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Ibu, ini anakmu. Ini adalah ibumu. Dan sejak saat itu Maria tinggal di rumah Yesus. Di rumah Yohanes. Murid yang lain kemana Pak John? Nggak tahu. Kabur semuanya. Ya kan? Tinggal 11 pada saat itu. Karena si Yudas sudah gantung diri kan. Yang 10 kemana Pak? Nggak jelas. Apalagi si Petrus. Lu muridnya? Enggak. Lu muridnya? Enggak. Lu muridnya? Enggak. Si Yohanes. Ini keberanian. Dia ada pada saat penyaliban Tuhan Yesus. Jadi jangan lihat, ya kalau dekat Tuhan berarti manja banget. Yang lain kabur, dia ada di tengah. Dia lihat Yesus tersalib. Siapa bilang dia cemen? Saudara, orang yang intim dengan Tuhan, dia penuh dengan kasih Allah. Amin. Dan kasih mengalahkan ketakutan dan sejenisnya. Kalau hidup kita dengan Tuhan, saudaraku, kita nggak perlu takut kok. Takut boleh nggak? Manusiawi. Khawatir ada? Ada pasti. Cemas? Ada. Anxiety? Iya. Ya kan bahasa kerennya. Tapi ketika kita tahu hubungan kita dengan Tuhan, kita nggak perlu takut. Kita nggak perlu cemas. Kita nggak perlu khawatir. Kenapa? Kita percaya bahwa kasih Tuhan ada dalam hidup kita. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Ya. Saudara, kalau kita lihat bagaimana dia ada di tengah-tengah. Ada pasukan Romawi pada saat menyalibkan itu. Bisa aja dia ditangkap. Di sebelah kiri kanan ada penjahat yang disalib juga. Bisa aja Yohanes ditangkap. Tapi dia nggak takut. Dia ada di tengah-tengah penyaliban Yesus. Kasih mengalahkan ketakutan. Ini merubah mindset kita. Ikuti keteguhan iman dia. Amin. Ya. Oke. Terus kita lihat. Apa yang kita pelajari lagi? Nah, saudara, ini adalah penulis. Apa yang dia tulis? 1 Injil Yohanes, kedua suratan Yohanes, 1 Yohanes pasal 1 Yohanes 1 sampai 1 Yohanes 5, 2 Yohanes 3 dan kitab Wahyu. Kitab Wahyu dia yang tulis, ya. Jadi yang kita pelajari dari keteguhan iman seorang Rasul Yohanes adalah dia selalu dapat pewahyuan. Firman Tuhan selalu baru. Siapa yang hari ini setiap hari baca firman Tuhan ada? Saya percaya saudara baca. Sekarang ada audio Bible juga. Kalau nggak sempat baca ya boleh dengar toh. Ya kan? Tiap hari kita dapat selalu baru. Mungkin kalau buku-buku yang lain saudara sudah baca, ya sudah, saya udah baca kok. Buku tentang marketing, buku tentang apa lagi, saudara sudah baca. Tentang budaya. Tapi Alkitab kalau kita baca, itu selalu baru. Ada pewahyuan. Firman Tuhan selalu baru. Nah, satu ayat saudara, ini yang saya mau kasih lihat. Karena kedekatan dia dengan Tuhan Yesus. Yohanes 20, 30, 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya. Yang tidak dicatat. Saudara kalau baca Injil Matius, Markus, Lukas, statement ini gak ada. Tapi Injil Yohanes, masih banyak mujizat yang gak bisa saya catat dalam Injil ini. Itu kenapa? Karena hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yang percaya bilang amin. Saudara kalau hidup dekat dengan Tuhan, saudara akan melihat banyak sekali hal-hal yang mungkin di luar nalar kita Tuhan lakukan. Dan saya alami kok. Saya alami sendiri. Saya bilang sesuatu yang mungkin kita gak pikirkan. Apa yang tidak pernah terpikir, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah ada dalam hati manusia. Itu yang Tuhan kasih buat saudara. Yang percaya bilang amin. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi saudara, sekali Yesus, tetap Yesus. Bilang sama anak-anak saudara, kalau ada masih single, ya,
Kita harus bisa bedakan antara George dengan Fauzi, beda. Ya kan? Maria dengan Fatima, beda. Ya kan? Jangan menukar. Ya udahlah, tak ada rotan akar pun jadi. Aduh. Enggak. Sekali Yesus, tetap Yesus. Saudara boleh menangkan jiwa. Bukan saudara yang terseret ke sana. Ya habis sudah umur sih Pak. No. Bukan itu. Ya. Ini bicara keteguhan iman. Saudara akan banyak pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Yang percaya bilang amin. Oke. Ada beberapa hal lain yang mungkin saya tambahkan. Hal-hal yang istimewa yang Yohanes alami. Pengalaman istimewa Yohanes pertama Tuhan Yesus di Lukas 8:51. Ini kisah ketika Yesus membangkitkan anak Yairus. Dan dalam cerita yang sama, Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes, Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya, orang tuanya. Kenapa? Karena pada saat anak Yairus sudah meninggal, Yesus bilang ini, dia tidak mati tapi tidur, orang lain ketawa. Diketawain. Yesus bilang, kalau ketawa, gak yakin, gak usah ikut. Yang percaya ayo masuk. Jadi Yohanes ini udah ngelihat kebangkitan orang bukan satu kali. Anak Yairus, terus siapa lagi tadi? Lazarus, dan Yesus sendiri tentunya. Kenapa? Karena hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya, tiada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Terus, pengalaman istimewa apa? Satu lagi kita lihat. Sebenarnya banyak sih yang tadi. Dia gak sempat catat. Markus 9 ayat 2. Yang tadi. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes bersama-sama dengan mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Apa yang terjadi? Yesus menunjukkan kemuliaannya, keilahiannya. Berubah rupa di depan mata mereka. Inilah yang Yesus tunjukkan. Saudara, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Ya saudaraku ya. Cuma bagaimana caranya kita bisa hidup dekat dengan Tuhan? Enggak susah kok. Kita lihat. Next. Yang pertama, kita belajar, teladan yang bisa kita dapat adalah hubungan yang intim dengan Tuhan. 2 Petrus 3:18, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara pernah tahu ada lingkaran relationship namanya? Ini gini, di luar lingkaran itu berbicara tentang saya tidak tahu. Di luar lingkaran itu, saya tidak tahu dengan Bu Evi tidak tahu dengan saya. Awalnya gitu ya Bu ya, kita gak saling tahu. Jangankan ini, dengar namanya aja gak pernah. Masuk satu lingkaran ke dalam, dari tidak tahu menjadi tahu. Kalau tahu itu udah kenal belum? Belum, namanya baru tahu. Saya tahu presiden kita sekarang namanya Bapak Prabowo. Pak Prabowo kenal John Lim? Kagak. Saya tahu Pak Prabowo? Tahu. Satu arah. Mungkin awal kita hubungan dengan Tuhan juga gitu. Oh, Tuhannya orang Kristen. Yesus. Baru tahu. Setelah tahu apa? Masuk lingkaran yang berikutnya lebih dalam. Namanya kenal. Pertumbuhan harus gitu. Hubungan dengan Tuhan, kenal. Kenal itu dua arah, saya kenal Bu Evi kenal saya. Ya kan? Udah mulai kenal. Hubungan dengan Tuhan gitu, jangan cuma tahu, mulai kenal. Oh, mengalami Tuhan, saudara ikut ibadah, pertumbuhan iman saudara naik, saudara mulai mengenal kasih Tuhan. Tuhan juga udah mulai dekat sama saudara, hubungannya gitu. Kalau udah kenal apa lagi Pak? Hubungan di dalam kenal setelah itu apa? Saudara udah kenal nih, jadi teman, sahabat, ya dong. Saudara kan banyak kenalan nih,
Tapi yang jadi teman saudara semuanya? Enggak, ada yang kenal doang, tapi ada yang jadi teman. Masuk lebih dalam lagi, jadi sahabat. Maka Yesus bilang, sahabat. Kalau udah sahabat, lebih dalam lagi. Teman karib. Sahabat saudara banyak, ya. Yang akrab banyak, seleksi lagi. Oh ini yang dekat dengan saya. Ini bicara keintiman dengan Tuhan, itu yang Rasul Yohanes ajarkan. Makin dekat sampai nyender sama Tuhan Yesus. Seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan? Tanya sama diri saudara. Hanya sekedar tahu, sampai hari ini udah Kristen cuma baru masih tahu aja. Atau sudah jadi kayak teman? Saudara, kasihan amat ya. Udah Kristen 20 tahun, batasnya masih tahu. Belum kenal. Yesus bilang, engkau bukan hanya lagi teman, tapi jadi saudara. Itu lebih dekat lagi, saudara. Saudara itu gini saudara. Kita punya saudara. Kita tahu jelek baiknya dia. Memang kalau kita tahu buruknya dia, hubungan saudara putus? Enggak kan? Kita terima dia apa adanya. Ya bagaimanapun juga jelek-jeleknya lu saudara gua lah, gitu kan ya. Baik buruknya ya lu saudara gua. Sama. Yesus bukan nggak tahu kelemahan kita. Dia tahu. Kelemahan Petrus yang nyangkal dia tahu. Sebelum disalib ini 3 kali lu nyangkal ayam berkokok. Dia tahu. Tapi dia terima Petrus, ya. Itu saudara. Lebih dekat lagi. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Pertanyaan saya sore hari ini. Setelah kita melihat keteguhan iman Rasul Yohanes. Coba kita introspeksi diri. Tuhan, hubungan saya dengan Engkau. Sampai detik ini setelah saya mengikut Engkau. Sedekat apa? Kasihan saudara. Ya kan? Udah 20 tahun ternyata batasnya masih tahu juga. Ya ampun. Kapan bertumbuhnya? Makin dekat, makin dekat. Yang kedua, revelation. Hubungan dengan Tuhan yang dekat. Melahirkan pewahyuan dan hikmat. Yeremia 3:3 berkata, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang kita nggak paham, kita nggak tahu. Yakni hal-hal yang kita nggak ngerti. Saya mau tanya, saudara kalau bekerja perlu pewahyuan Tuhan nggak? Perlu hikmat nggak? Perlu ya? Oh bukan di gereja doang perlunya? Enggak, dalam bisnis. Tuhan bilang, lakukan ini. Tapi itu kalau kita dekat hubungan sama Tuhan kan, Tuhan bisa kasih pewahyuan buat kita. Bagaimana caranya Pak John? Pertama, saudara harus mengenal firman. Lawong kalau baca firman aja nggak pernah, gimana mau dapat pewahyuan? Saudara nggak pernah dengar firman Tuhan, nggak pernah baca, gimana mau dapat pewahyuan? Tapi kalau kita baca tiap hari, ngerti nggak ngerti, baca aja. Suatu saat ada revelation, ada hikmat yang turun. Begitu saudara mentok dengan sebuah peristiwa masalah, firman itu mengingatkan kita. Pernah baca ayat itu enggak? Pernah ya. Bawa dalam doa. Baca ayat itu, afirmasikan, perkatakan. Itu akan memindahkan gunung masalahmu terbantun ke dalam laut. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Pewahyuan. Terus kita lihat yang ketiga. Kasih. 1 Korintus 13 gak bisa disangkal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Saudara, murid yang dikasihi itu berbicara tentang Rasul Yohanes. Kasih. Saudara bertumbuh dalam iman, bagus. Karena iman itu menarik kuasa Allah. Saudara hidup dalam pengharapan, bagus. Kita berdoa, berharap sama Tuhan tiap hari. Tapi pertanyaannya, iman itu menarik kuasa Allah, pengharapan itu menarik kuasa Allah. Kasih bukan narik, tapi keluar dari diri kita kepada orang lain. Makanya dikatakan yang paling besar adalah kasih. Kasih itu dari diri kita saudara.
Itu teladan yang diberikan. Mau gak kita mengasihi orang lain? Dan satu-satunya ayat yang luar biasa sebagai ayat penutup terakhir. Coba kita lihat. Hubungan kasih bukan hanya vertikal, melainkan kasih perlu dipraktekkan secara horizontal. 1 Yohanes 3 ayat 16 kita lihat. Siapa yang nulis? Siapa yang nulis 1 Yohanes 3 ayat 16? Yohanes sendiri. Siapa yang nulis Yohanes 3 ayat 16? Yohanes sendiri. Apa bunyinya Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Berbicara kasih secara vertikal dari Tuhan kepada kita dan kita kepada Tuhan. Amin. Tapi 1 Yohanes 3 ayat 16, saya nggak tahu ini Alkitab kita luar biasa. Kalau saya mau bilang ini kebetulan, ini adalah kebetulan ilahi. Kok bisa tepat Yohanes 3 ayat 16 dengan 1 Yohanes 3 ayat 16 di penulis yang sama? Siapa yang percaya Alkitab itu luar biasa? Karena ada tuntunan Roh Kudus di dalamnya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Baca sama-sama saudara. Jadi kita pun gak gampang loh. Wajib menyerahkan nyawa kita secara horizontal kepada sesama kita. Disuruh mati ya Pak John ya. Kayak Tuhan Yesus, bukan. Nyawa itu bicara kehidupan. Mau gak kita kasih kehidupan kita buat orang lain? Ketika ada orang yang saudara tahu kesusahan, tiba-tiba dia telepon saudara jam 3 pagi. Saudara lagi enak tidur. Itu kehidupan saudara, saudara lagi tidur, tiba-tiba telepon berbunyi. Saudara lihat, pertanyaan saya, dijawab atau enggak? Diangkat atau enggak? Kalau ini ayatnya, saya wajib membagi hidup saya buat orang lain. Saudara angkat. Shalom. Bu, tolong saya bu. Kenapa kamu? Saya lagi ada masalah bu. Lihat jam 3 pagi. Mau gak kita konseling dia? Atau kita bilang gini, lo tahu gak ini jam 3 pagi? Gak bisa besok dikit apa? Tapi kalau kita mau bagi hidup kita, apa yang bisa saya bantu? Itu kita udah melakukan bagi hidup kita. Saudara, saya pernah terima telepon, orang mau bunuh diri. Saya juga bingung. Dia di mana, saya di mana? Gak mungkin juga saya keluar. Tapi satu hal yang saya ingat, ketika seorang kepala penjara di Alkitab, tahanannya terlepas semua, ya kan? Paulus bilang, jangan khawatir, saya masih di sini. Tiba-tiba hikmat Tuhan datang, revelation Tuhan datang. Saya bilang, ya, saya ada buat kamu di sini. Apa yang bisa saya bantu? Saya ada buat kamu. Itu udah semua jawaban buat dia. Tahan. Saya bilang, udah cerita begini-begini, nggak ada orang yang peduli saya pak katanya. Saya ada di sini buat kamu. Itu udah that's it, cukup semuanya buat dia. Saya ngantuk, tapi itu bunyi. Saya cuma jawab gitu, besok baru bisa ketemu dia. Pak John, baygon udah di tangan. Tangan kanan, sebelah kiri HP pak. Kalau nggak diangkat malam itu, saya tenggak langsung katanya. Untung Bapak angkat. Dan jawaban saya, tahan, saya ada di sini buat kamu. Nggak jadi. Besok bisa konseling ngomong panjang lebar, dia nangis dan sebagainya. Tapi hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Masih ada orang yang peduli sama dia. Amin. Amin saudara. Mau gak kita bagi hidup kita buat orang lain? Ini yang Yohanes ajarkan buat kita. Amin saudara. Ya. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang tim musik naik ke depan, worship leadernya juga. Kita nyanyikan satu lagu sebelum kita masuk firman Tuhan. Saat kita gelap gak lihat apa-apa, kita tetap percaya
Kasih Allah tidak pernah berubah. Dan hari ini dia minta kepada kita untuk mempraktekkan kasih itu kepada orang lain. Saudara mau didoakan nanti angkat tangan, saya akan berdoa buat saudara. Ya silakan. Pengurapan imam musik harus saya kembalikan. Jangan saya yang angkat lagu pujian. Dalam segala keadaan, Amin. waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin hari ini saudara menghadapi satu tantangan, satu masalah. Satu hal yang kita perlu tahu, kasih Yesus tidak pernah beranjak dalam kehidupan saudara. Kairosnya mampu menembus waktu kita. Tinggal bagaimana waktu kita kepada Tuhan. Berapa banyak yang kita gunakan waktu kita buat Tuhan. Masuk ke dalam kairosnya Dia. Saudara mau didoakan, letakkan tangan kirimu di dada dan angkat tanganmu ke atas. Satu tindakan iman, saya akan berdoa buat saudara. Kita angkat lagu ini sekali lagi, nyanyikan dengan iman saudara. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapa, Engkau lihat tangan kanan yang terangkat. Satu tindakan iman. Mereka percaya Tuhan, mereka percaya akan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mampu menembus waktu kami. Engkau mampu untuk menyelesaikan masalah kami. Kau melihat tangan yang terangkat Tuhan. Jika di antara mereka ada yang sakit atau membawa nama orang yang sakit, di dalam nama Yesus terima kesembuhan. Tumpangkan tangan kepada orang yang sakit pulang dari tempat ini. Engkau akan melihat kairosnya Tuhan menembus waktu kronosmu. Bapak, kalau ada di antara mereka yang mengalami konflik rumah tangga, masalah keluarga, mertua menantu, orang tua anak, anak dengan orang tua, saudara, kakak, adik, ipar dan sebagainya. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus biarlah ada damai sejahtera turun atas rumah tangga mereka. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera-Mu, damai sejahtera yang tidak diberikan oleh dunia,
Tapi damai sejahtera yang kau tinggalkan sangat berbeda. Menyelesaikan sebuah masalah. Bapa, kami berdoa kalau ada di antara kami yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, masalah keuangan, baik dalam rumah tangga, dalam perusahaan Tuhan. Di dalam nama Yesus ada kemerdekaan dalam keuangan. Terobosan financial freedom terjadi dalam kehidupanmu. Yesus mampu melakukan itu. Di dalam nama Yesus terima. Terima kasih Tuhan. Engkau mengetahui apa yang kami perlukan. Engkau mengetahui apa yang kami doakan. Bahkan sebelum kami berkata-kata, Engkau sudah tahu Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu membangun hubungan yang setiap hari semakin dekat dengan Engkau seperti Yohanes. Bersandar penuh kepada Engkau Tuhan. Bersandar penuh kepada Engkau. Sehingga kami melihat bagaimana hidup kami diubahkan semakin hari semakin menjadi seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Meteraikan firman ini. Jadikan kami praktisi iman, pelaku firman. Sehingga kami percaya Tuhan. Kami percaya kami semakin dekat dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya kasih kemuliaan buat Tuhan. Amin. Amin.